Pasukan tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal dhikra wa tadhkira wa nafa wa intifa wal ifada wal istifada wa asala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah wa wajhillah bi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala rasulillah wa rasulih wa usulih wa qulina Allah wa min isra'il wa al-warij wa natajib wa al-sajid wa al-akhirah Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya ibn Mu'az, al-ulama arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qila wa kaifa dhalik? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatahum yahfazunahum minan narid dunya wa hum yahfazunahum min naril akhirah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan, di majelis, di perkumpulan yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, majelis, tempat perkumpulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majelis ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita akan datang dari tempat ini. Kita pulang menuju ke rumahnya Allah, atau kita pulang dari tempat ini menuju ke rumah kita. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Yahya ibn Mu'az radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ulama, ulama itu arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu lebih mencintai, ulama itu lebih menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama lebih mencintai umat Nabi Muhammad, lebih menyayangi umat Nabi Muhammad daripada ayah dan ibu dari umat Muhammad itu. Jadi para ulama itu, beliau-beliau mencintai kita, kecintaan beliau-beliau lebih besar daripada kecintaan bapak dan ibu kita kepada kita. Itu kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, jadi kecintaan para ulama, kasih sayang kepada kasih sayang para ulama kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad, kasih sayang yang dicurahkan, kecintaan yang diberikan para ulama kepada kita lebih besar, lebih banyak daripada kecintaan bapak dan ibu kita. Kila wa kaifa dzalik? Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa? Kok bisa kecintaan para ulama itu lebih besar daripada kecintaan orang tua kita kepada kita? Beliau menjawab, li anna aba'uhum wa ummahatuhum yahfazunahum min nari dunya. Karena kedua orang tua kita, bapak kita, ibu kita itu menjaga kita
atau bapak dan ibu umat Nabi Muhammad, menjaga mereka atau menjaga kita min nari dunia, dari api dunia. Wahum, sedangkan beliau-beliau para ulama, yahfadunahum, menjaga umat Nabi Muhammad, menjaga kita semua min naril akhirah, dari api akhirat. Jadi kalau kedua orang tua kita menjaga kita, menyelamatkan kita di dunia, para ulama menyelamatkan kita, menjaga kita di akhirat yang kekal abadi. Nah, yakni kecintaan para ulama, kasih sayang para ulama begitu luar biasa. Itu dibuktikan dengan pengorbanan para ulama di dalam menyampaikan Islam, di dalam menyebarkan Islam, yang dimana beliau-beliau menyampaikan Islam, beliau-beliau penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Agar apa? Agar ketika Islam itu sampai kepada kita, kita bisa mengenal mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Kita bisa tahu mana perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita, yang bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, sehingga hal itu, perkara itu kita lakukan, dan mana hal-hal dan perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam neraka, sehingga hal itu kita jauhi. Itu semua berkat dakwah para ulama. Karena memang seperti itu nyatanya, yakni para ulama pengorbanannya luar biasa. Beliau-beliau mengorbankan waktunya untuk berdakwah. Bahkan terkadang anak istrinya mendapatkan waktu yang sedikit, waktunya lebih banyak untuk kita sebagai umat. Pagi mereka ngajar, siang mereka ngajar, malam mereka dakwah. Mereka pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Mereka pergi ke pelosok-pelosok. Untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran Islam, agar orang bisa mengenal Allah, agar orang bisa mengenal Rasulullah, agar orang bisa mengenal surga, bisa mengenal neraka. Makanya jangan kita pikir jadi ulama itu enak. Enggak enak. Ente ngelihatnya enak, tapi padahal jadi ulama itu enggak enak. Ente pikir jadi ulama itu enak, ente pikir dakwah itu enak. Enggak enak. Ya, ini perjuangan mereka begitu luar biasa, pengorbanan mereka. Ya, ini yang dimaksud sih seorang guru, muallim, muaddib, mudarris. Mulai dari zaman Rasulullah gurunya para guru, Rasulullah gurunya para guru, Rasulullah gurunya para pengajar, gurunya para pendidik. Yang dimana Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya yakni bu'ithu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi pengajar, aku diutus untuk menjadi seorang pendidik. Rasulullah beliau berkorban. Pengorbanan yang beliau lakukan untuk apa? Untuk sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Yahya, bahwasanya untuk mencegah umatnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, para sahabat, pengorbanannya dalam berdakwah, di dalam menyebarkan Islam begitu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan bahwasanya di dalam menyampaikan risalah, bahwasanya di dalam menyampaikan ajaran Allah, di dalam menegakkan agama Allah, aku pernah disakiti, yang dimana rasa sakit yang aku rasakan tidak pernah dirasakan oleh manusia yang lain. Aku pernah disakiti yang dimana tidak ada seorang pun yang pernah disakiti seperti aku disakiti. Aku pernah diteror, tidak ada seorang pun pernah diteror sebagaimana aku diteror. Aku pernah diancam, tidak ada seorang pun yang pernah diancam mendapatkan ancaman sebagaimana ancaman yang aku dapatkan. Bahkan kata Rasulullah, aku pernah selama 30 hari, selama 30 hari siangnya, selama 30 hari siang dan malam, aku dan Bilal kelaparan, tidak ada makanan apapun kecuali hanya roti, yang dimana roti tersebut bisa muat di ketiaknya Bilal. Maksudnya saking kecilnya, saking sedikitnya roti tersebut. Ya, Rasulullah SAW berdakwah pagi, siang, sore, malam, di
dihina, dicaci, dimaki, diusir, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan isi perut binatang, dilempari dengan batu. Rasulullah SAW beliau berjuang, beliau berkorban untuk menyelamatkan kita semua dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu mencintaimu, ibumu mencintaimu, akan tetapi kecintaan Rasulullah kepadamu lebih besar daripada kecintaan bapak dan ibumu kepadamu. Rasulullah memperhatikanmu bukan hanya di dunia, tapi Rasulullah pun memperhatikanmu di akhirat. Rasulullah berjuang untukmu bukan hanya di dunia, tapi Rasulullah pun berjuang untukmu sampai nanti kelak di akhirat.